Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari pandemi Covid-19 serta tetap tercurahkan rezeki yang melimpah ya, sehingga kita masih diberikan umur yang panjang dan juga kenikmatan hidup agar tetap bertahan, bisa melaksanakan aktivitas seperti wajarnya meskipun dalam segala keterbatasan. Ya, kenapa terbatas ya? Karena kita memang tidak bisa seperti dahulu lagi. Ya, kalau dulu itu kita bisa kemana-mana tanpa masker, kemudian berkumpul dengan banyak orang ya. Kalau sekarang kita sedikit terbatasi, kita harus agak berjarak, kemudian tetap memakai masker ya, sering-sering cuci tangan. Jadi kalian jangan semena-mena, jangan merasa masih muda, umurnya masih panjang, masih kuat, terus penyakit COVID-19 itu tidak akan menulari kalian ya, itu jangan sampai punya kesombongan seperti itu. Jadi kita tetap harus patuh pada protokol kesehatan. Baiklah, Pak Rizky akan segera langsung saja memulai. Kalau biasanya itu saya menggunakan PowerPoint dalam menerangkannya, sekarang langsung saja to the point ya. Jadi saya akan menerangkan materi tentang pengenalan software pengolah angka. Apa? Software pengolah angka, yaitu seperti yang ada di layar komputer ini ya. Ini software apa anak-anak? Ya, ada ciri-ciri khususnya di mana software ini itu terdiri atas ini kita sebut dengan kolom ya. Kalau yang ini kita sebut dengan baris. Kira-kira software apa seperti ini? Word? Salah, ini adalah bukan Word ya. Kalau Word itu seperti ini. Nah, ini adalah Microsoft Word ya. Sedangkan yang hijau ini yang ada kotaknya tadi, ini adalah Microsoft Excel. Sudah tahu Excel ya? Nah, Excel itu adalah software pengolah angka. Kenapa disebut pengolah angka? Karena Excel ini untuk fungsi utamanya untuk menghitung ya, untuk menghitung proses matematika, akuntansi, statistik dan lain sebagainya ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang menu-menu Excel atau pengenalan Microsoft Excel lah. Untuk Excel yang Pak Asri gunakan ini, saya menginstal 2 versi ya Office di laptop saya. Jadi Excel ini merupakan satu paket ya, software Microsoft Office ya. Di dalam Office itu ada bermacam-macam beberapa software ya. Seperti ini kita klik Start ya. Di sini ada Microsoft Office ya. Di sini ada Word ya, ada SharePoint, ada Publisher, ada Picture Manager, ada Excel ya, ada PowerPoint juga ya. Ini nggak kelihatan PowerPoint-nya ya, ini PowerPoint-nya di sini ya, PowerPoint ya. Ada Microsoft Access juga. Jadi Office itu pada dasarnya ada 3 atau 4 software ya, mulai dari Word, Excel, PowerPoint, kemudian Access ya. Cuma yang software-software yang tambahan lainnya ini adalah pelengkap saja ya, dimana kalau versi yang Pak Rizky install di laptop ini ada versi 2010 ya. 2013 ini tidak ya, ini hanya istilahnya tambahan aja. 2010 sama 2019, ini yang kiri ini adalah 2010 ya, dan yang di kanan ini adalah versi yang tahun 2019. Bedanya apa? Ya, bedanya mungkin dari segi apa ya, menu ya, ada sedikit perbedaan atau tidak ya, kita lihat ya, coba. Nah, di atas ada file yang 2010, 2019 juga ada home, ini juga ada insert di 2019 juga ada page layout, 2019 juga ada formula, 19 juga ada data, di sini juga ada review, di sini ada view juga ada ya. Ini ada help di 2019, di 2020
10 helpnya di mana ya? Nah, mari kita cek. Helpnya ternyata di file ya. Jadi mungkin perbedaannya itu. Kemudian dari segi apa lagi ya, menu-menunya ya, hampir sama, cuma mungkin sedikit berbeda di ikonnya ya. Di sini ikonnya lebih apa ya, besar, ada garis-garisnya yang paste. Ini di sini pastanya lebih kecil dan tidak ada garisnya. Guntingnya juga bentuknya agak berbeda ya, kertasnya kopi ini juga beda, kuasnya juga berbeda ya. Sedikit ada perbedaan di simbol icon ya. Ya, untuk ini ya hampir sama ya, cuma ini untuk alignmentnya di sini besar ya, di sini kecil-kecil, mulai dari top ya, kemudian center ya, kemudian ada bottom ya, ada left, center, dan juga right ya. Nah, kalau di sini alignmentnya langsung besar seperti ini, di panahnya diturunkan ke bawah ini ya, kalau mau keluar semuanya ya. Jadi ada sedikit perbedaan di antara 2010, 13 dan juga 19. Lah, tahunnya tahun berapa saja yang ada versinya? Ya, setahu yang Pak Rizky pernah pakai itu mulai dari yang tahun 2000 ya, kemudian Office 2003 ya. Jadi kalau kita urutkan di sini 2000 ya, Office 2000, kemudian Office 2003 ya, 2007, 2013 sampai yang terbaru 2019 ya. Jadi itu adalah versi Office ya, 2000, Office 2003, 2007, 2013 sampai Office yang terbaru 2019 lah. Kembali ke Excelnya lagi. Jadi itu perbedaannya tadi ya, tampilan dari 2010 dan 2019 ya. Sedangkan sekarang kalau dari menu ya, kita pakai aja yang 2019 ya. Ya, dari menu di sini file isinya adalah ada home ya. Home, kemudian adalah kayak beranda gitu kalau di halaman website. Ada new, ini fungsinya untuk membuka lembar kerja baru ya. Lembar kerja disingkat bahasa Inggrisnya workbook ya, blank workbook berarti lembar kerja kosong ya. Di sini ada model-model lembar kerjanya, cuma biasanya yang saya pakai atau biasa kita gunakan adalah blank workbook saja kalau mau lembar kerja baru. Open ini adalah membuka file ya. Kalau sudah pernah dibuka di sini akan muncul ya, workbooknya apa saja pernah dibuka. Kalau folder di sini biasanya foldernya ambilnya dari mana atau bukanya dari mana. Kalau belum biasanya kita browse ya. Nah, kita cari file Excelnya itu berada di komputer bagian apa ya, entah itu di drive C, drive E atau F, G dan seterusnya ya. Nah, itu kalau kita mau membuka file yang pernah kita buat ya. Kalau info ini ya, ini seperti ini ya infonya. Kemudian kalau save ini untuk menyimpan ya, kita mau nyimpan di mana? Mau menyimpan di OneDrive di internet komputer ini. Add a place itu juga nambah tempat ya di internet, misalkan di sini ada simbolnya globe atau bola dunia. Terus ini kita tentukan simpannya ada di dokumen ya, atau di C, atau di E, atau di F dan seterusnya ya. Itu ya bedanya save dan save as apa. Kalau save ini menyimpan ulang ya, namanya yang lama. Jadi kalau kalian pembuka file ya, misalkan membuka file ya, ini tadi kalau mau nyimpen saja ya, tanpa membuat nama baru, kita klik save ya. Tapi kalau ini kita simpan dengan nama baru ya, save as. Nah, ini kita simpan di D misalkan ya, di E, maaf, kelas 8 ya. 8-nya simbolnya saya ganti dengan Romawi, PIII. Ya, ini save as. Nah, itu ya. Jadi itu perbedaan save dengan save as. Kemudian ada print ya, untuk cetak ya. Ini karena di laptop saya ini sedang tidak terpasang printer ya, sudah ada ya beberapa, ada Epson, ada HP ya. Nah, cuma saat ini kondisinya memang sebetulnya ini tidak ready semua ya, karena ini tidak ada printer yang sedang terhubung ya. Tapi kalau sedang terhubung di sini akan ada mana yang ready, mana yang offline. Kalau offline itu artinya tidak
tidak terhubung ya. Itu kalau kita mau ngeprint ya, mau mencetak. Ya, di sini ada aturan-aturan untuk ngeprint ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ada ngeprint halaman yang aktif, kemudian dari halaman berapa sampai halaman berapa ya. Ada ngeprint full letter, portrait orientation, letter, normal dan seterusnya. Nah, untuk share, export itu saya jarang menggunakan ya, publish dan kalau close untuk menutup ya. Ya, itu menu pengenalan menu file. Sekarang menu home. Ya, menu home isinya ini ya. Ini adalah beranda atau halaman depannya. Nah, ini adalah sudah saya terangkan tadi. Apa ini yang A turun ke bawah, B turun ke bawah ini? Ya, itu kita sebut dengan kolom atau baris tadi. Kolom ya, kolom bahasa Inggrisnya apa ya, kolom ya, tulisannya kolum ya. Kalau baris yang mana, yang horizontal gini atau yang vertikal gini ya. Kalau baris itu yang horizontal ya, mohon maaf ya, yang A B C D F G H I J dan seterusnya itu ya, itu kita sebut dengan baris. Bahasa Inggrisnya baris apa, ROWS, rows ya. Itu ya, jangan sampai keliru kalau kolom itu yang gini ya, kalau baris itu yang begini ya, seperti itu ya. Itu ada kolom dan barisnya. Kemudian satu kotak ini ya, satu kotak yang aktif itu kita sebut dengan istilah sel atau bahasa Indonesianya SEL. Kalau beberapa kotak seperti ini, nah itu kita sebut dengan range. Ya, sudah paham ya. Kemudian sel yang saya klik ini ya, ini adalah sel E7. Dari mana E7 ya? Kita lihat ya. Di sini ada kolom E baris ke-7. Makanya di sini disebut dengan E7. Kalau range gimana? Range misalkan ini ya, dari G1 sampai K. Ini kita sebut dengan range ya. Jadi G5 ya, mohon maaf, sampai K5 ya, ini kita sebut dengan range, seperti itulah. Di bawah ini ada sheet atau lembar ya. Sheetnya ini bisa kita tambah sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Misalkan ini adalah daftar nilai ya, ini daftar nilai kelas 7, ini daftar nilai kelas 8, ini daftar nilai kelas 9. Jadi sheet itu untuk apa ya, mengkategorikan lembar kerja misalnya, tapi nama filenya sama gitu ya. Itu tadi. Kemudian pengenalan menu-menunya ini ya, icon-iconnya ini ya. Kalau ini tadi sel yang aktif ya, ini untuk apa, ini tutup atau close ya, ini centang adalah betul ya. Efek ini adalah untuk menuliskan rumus ya. Jadi Excel dengan Word itu bedanya, kalau di Word itu adalah untuk pengolah kata atau untuk ngetik ya. Kalau di Excel ini untuk pengolah angka. Selain angka yang kita hitung, juga perlu suatu rumus atau formula. Efek ini adalah, sebelahnya ini adalah disebut dengan bar formula. Efek itu simbol dari formula ya. Nah, terus ini ada paste, tempel, cut, potong, copy, gandakan ya. Kemudian ada, mohon maaf, ke home dulu ya. Ada kalibri teleponnya ya. Di sini font-fontnya yang terinstall di laptop ini banyak sekali saya install. Ini adalah ukuran fontnya ya. Ini adalah huruf tebal, huruf miring, garis bawah. Ini adalah bingkai ya, atau border ya. Jadi bisa kita bingkai seperti ini ya. Kita klik ini ya, outside atau all border ya. Semuanya kita kasih bingkai border. Ini adalah fill color atau warna seperti ini tadi ya, kuning. Itu saya kasih blok dan klik warna ini, fill colornya apa yang kita inginkan. Ini adalah warna tulisan. Jadi ini misalkan tulisannya hitam ya, kita warnai dengan tulisan apa ya, biru
Ya, jangan kuning dengan tulisan kuning yang nggak kelihatan ya, harusnya warnanya yang kontras atau berlawanan. Nah, di sini ada alignment ya, perataan teks. Ini adalah rata atas, tengah, bawah ya, top, center, bottom. Center ini bisa kita ganti dengan middle. Ini adalah rata kiri, rata tengah atau center, rata kanan ya. Kemudian di sini ada alignment, orientation itu apakah berdiri ya, apakah tegak lurus ya, apakah miring ya, miring ke atas, miring ke bawah, kanan kiri ya, itu bisa kita atur. Wrap text itu apa ya? Wrap text itu misalkan gini ya, kelas 7 algi. Coba kita wrap text ya. Ya, seperti itu ya. Jadi istilahnya tulisan itu biar muat satu kotak gitu ya, satu sel gitu. Ya, itu kita wrap text. Nah, kalau merge and center ini adalah menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Ya, seperti ini kita blok 3 kolom dulu, kita merge dan center ya. Jadi seperti itu kita tengahkan middle. Ya, general ini saya jarang pakai, ini juga jarang ya. Autosum itu untuk menghitung otomatis, misalkan 2 6 4 7 9 3 8 apalagi yang 5 ya, kita hitung ya, ini 2 tambah 4 tambah 7 tambah 9 tambah 3 tambah 8 tambah 5, kita blok ya, kita autosum ya, hasilnya 38 ya, itu autosum seperti itu. Fill itu untuk mengisi ya, apakah ke bawah, ke atas, samping, atas, kiri ya, clear untuk menghapus atau membersihkan. Sort dan filter ini untuk mengurutkan data ya, misalkan ini angkanya kan antara angka yang kecil sampai ke angka yang besar kan nggak urut ya, kita sort ya, sort dari kecil ke besar ya, smallest to largest. Nah, saya ulangi lagi ya, continue aja lah ya, gitu ya. Akhirnya urut dari kecil sampai besar. Kalau kita balik dari besar ke kecil ya, ini aja ya. Oh, yang 2 kelupaan ya, kita ulangi lagi ya. Jadi 9 8 7, yang 38 nya tidak ikut ya, yaitu adalah fungsi sort untuk mengurutkan data. Kalau find and select itu adalah untuk mencari dan mengganti kata yang kita ingin ganti tadi ya. Jadi find and replace itu untuk mencari kata yang mau diganti, dan replace mau kita ganti dengan apa ya, misalkan ya 7 al-hadi ya, al-hadi ya, mau kita ganti dengan al-mustafa ya, kita find, oh nggak bisa ya, kita replace saja. Al-hadi ada ya, al-hadi kok nggak ada ya, bentar, aku harus 7 gini ya. Terus sudah, saya pancing dulu ya. Nah, ini saya pancing, saya pas. Mustafa ya, misalkan gitu ya. Dari plus out. Iya, oke. Suladi berganti menjadi 7 al Mustafa ya, itu file and replace atau find and select itu. Insert untuk menginputkan ya, apakah untuk menginputkan pivot tabel, tabelnya, gambar ya, bisa kita input dari alat ini atau komputer ini atau online, kita masukkan link websitenya, input shape ya, atau bentuk ya, ini ada bentuk yang bermacam-macam mulai dari kotak, garis, lingkaran atau elips ya, kemudian bujur sangkar, trapesium, desain kenjang, kemudian ada icon smile, love, gambar simbol petir, matahari,
bulan dan bintang ya, ada semua di situ. Simbol-simbol tanda panah, equation shape ya, simbol matematika, flowchart ya. Ini nanti kaitannya sama algoritma ya, ada simbol stars and banner, bendera sama bintang. Call out itu untuk menyimpulkan orang berbicara ya. Nah, ada yang berupa seperti ini ataupun seperti awan ini ya. Nah, itu adalah shape. Kemudian ada smart art ya, seperti ini. Nah, ini ada semacam kayak diagram atau hierarki ya. Ini kita sebut dengan smart chart ya. Screenshot ya, kita bisa men-screenshot ya layar ini misalkan ya, dan lain sebagainya. Ada lagi yang sebelah kanannya chart atau diagram atau diagram ya. Sini ada diagram batang atau line diagram ya. Di sini ada diagram ini. Di sini ada waterfall, stock, surface, radar, pivot chart ya. Ada diagram ini radar mungkin ya. Ini diagram balok ya, atau batang itu yang bersama. Diagram pie ya, kemudian ini diagram scatter dan bubble gelembung. Nah, ada 3D map, peta 3 dimensi, open 3D map berarti online nih ya. Ini ada line, column, win or lose ya. Slicer timeline ini saya terus terang tidak pernah menggunakan ini ya. Ya, kalau link ini mungkin tautan website atau mungkin halaman web ya. Teks ini untuk text box ya, kotak teks ya. Header dan footer ya. Istilahnya apa, headline ya, dan footer taginya ya. Word art sudah tahu ya, ya variasi tulisan berwarna seperti ini. Signature line, object, equation untuk simbol-simbol matematika ya, mulai dari simbol-simbol yang pecahan seperti ini ya. Simbol berarti kita menginsertkan simbol ya, macam-macam simbolnya ini bisa kalian pilih. Biasanya ada di sini winding, webbing ini ya. Ya, simbol-simbol yang seperti ini ya. Kalau yang lainnya tadi kan simbolnya biasa ya. Ya, kalau yang perdana misalkan simbolnya kan seperti ini aja ya. Tapi kalau yang winding dan webbing itu simbolnya bervariasi ya. Ya, itu untuk insert ya, menyisipkan. Jadi itu semua yang bisa disisipkan di menu insert. Base layout itu untuk mengatur tampilan halaman ya. Dem mengatur warnanya ini ya, kita bisa atur. Nah, tapi dem ini hanya di komputer saja ya. Kalau kita print ya saya rasa sama itu warnanya, atau enggak ada perubahan yang berarti ya. Ya, tidak terlalu kelihatan. Ada margin itu batas antara kertas dan tulisan ya. Orientasi itu tadi ada portrait untuk berdiri dan landscape untuk yang tidur ya. Size itu ukuran kertasnya, kita mau cetak dalam kertas folio atau letter, tabloid, legal, A3, A4 dan seterusnya ya. Print area ini untuk ini di mana saja mau kita print, misalnya kita blok dulu ya, ini ya, ini aja. Nah, kita set print area. Nah, jadi nanti kalau kita print preview, yang kita print hanya yang kita blok tadi toh ya, yang tidak kita print area tidak ikut ke print ya. Ada break sepanjang kayak pemisah halaman gitu, background, ada print title ya. Ya, itu saja yang banyak digunakan, yang sering digunakan, yang lainnya ini juga jarang ya. Formula, untuk mengisi formula ya, sebetulnya kita harus hafal rumusnya ya, tuliskan saja di sini. Misalkan ini tadi ya kan penambahan. Kalau mau kita hitung perkaliannya gimana? Ini kita blok semua. Oh, mohon maaf salah ya. Sama dengan ya perkalian, misalkan produk. Nah, seperti ini, kurung buka. Mana yang mau kita kalikan? Ya ini kita kalikan. Kurung tutup, enter. Ya, 60.408. Nah, ini sebenarnya kita harus hafal rumusnya sendiri ya. Tidak perlu menggunakan menu-menu yang ada di sini. Ya. Tapi bila belum hafal ya mungkin ada kalanya menggunakan bantuan yang ada di sini. Ya, mulai dari yang baru digunakan ya, rumus perhitungan finansial, logika ya, true, if and
false ya, or not tuh ya untuk teks ya. Ini rumus-rumusnya, rumus tanggal dan waktu ya, lookup ya, lookup itu ya matematika dan fungsi yang lainnya bisa kalian pilih ya. Itu kalau belum hafal, kalau sudah apa ya tinggal kita ingat-ingat saja kira-kira rumusnya apa. Ya, untuk data ini Pak Rizky juga hampir jarang menggunakan, tadi sudah ada urutkan ya, AZ itu dari kecil ke besar, ZA itu besar ke kecil ya. Ini short urutkan berdasarkan apa nanti bisa kita pilih ya. Ya, dan lain sebagainya. Ini yang kanan-kanan jarang saya pakai juga. Review dan view itu spelling itu untuk ejaan ya, misalkan bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya sudah betul atau belum ya. Itu saja yang paling sering digunakan, yang lain juga jarang. View ya, view itu biasanya ini normal seperti ini, page view seperti ini, page layout seperti itu ya, custom view ya. Terus ada ruler, ini penggarisnya dikelihatkan atau tidak, kalau dikelihatkan ya diklik ruler, grid line, formula bar ya, kalau mau dihilangkan tinggal diklik lagi heading, kalau enggak ya seperti itu. Zoom untuk membesar ya, apakah 100%, 75%, tambah kecil ya. Kalau 100% lagi ya standarnya segini ya. Kalau lebih besar lagi ya ini kita atur 200%. Jangan Pak kebesaran ya, kita atur lagi misalkan 130%. Sudah ya. Ya, itu zoom to selection saya juga tidak pernah menggunakan ya. Help ya, itu juga untuk bantuan tapi juga jarang dipakai. Nitro Pro ini sebetulnya adalah add-in ya, kalau di Firefox itu add-on, jadi ini adalah tambahan dari software Nitro yang saya install, kemudian dia bisa masuk ke dalam software Office-nya, dimana dengan adanya Nitro ini kita bisa mengonvert file dari PDF ke Excel ya, atau dari file Office ke PDF. Di sini ada menu create PDF ya, berarti kan kita jadikan file Excel ini menjadi file PDF. Atau apa itu PDF? PDF itu adalah biasanya file dokumen yang dibuka atau yang di-download di internet atau dari internet ya, PDF itu. Nah, jadi itu kan, itu adalah add-in saja, tidak semua Excel ada add-innya Nitro ya, seperti ini. Baiklah anak-anak, itu saja sekian yang bisa saya terangkan kepada kalian tentang menu-menu di Microsoft Excel ya, baik itu 2010 ataupun 2019 itu hampir sama ya, cuma hanya beda di tampilan saja, adapun menu-menunya itu hampir mirip-mirip ya. Pokoknya kalau kalian sudah mahir versi Office itu entah itu 2010, 2007 ya, ataupun 2003 ya, itu insya Allah nanti pakai Office 2013 dan 19 tidak akan kebingungan lagi. Baiklah, dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya maaf. Selamat pagi, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.